Pandemi COVID-19 berdampak ke berbagai sektor, tak terkecuali olahraga. Berbagai agenda pelatihan maupun event olahraga yang dijadwalkan digelar di tahun ini harus ditunda. Meski begitu, pengembangan persepak bolaan tanah air harus tetap berjalan. Mengacu pada Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional, di tengah pandemi ini langkah konkret apa yang akan dilakukan Kemenpora sebagai organisator olahraga sepak bola? Untuk membahasnya, kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Selamat pagi, Pak Zainuddin. Selamat pagi, salam sehat, salam bugar. Iya, Pak Zainuddin, FIFA World Cup yang rencananya tahun depan ini ditunda menjadi 2023. Apa tanggapan Anda, Pak? Ya mau nggak mau karena itu kan keputusan FIFA, kita harus pahami bahwa pertimbangan FIFA itu karena situasi pandemi diperkirakan 2021 tahun depan belum akan berakhir, maka mereka akhirnya memutuskan untuk ditunda ke 2023. Walaupun sebelumnya sih saya atau pemerintah sudah berusaha meyakinkan FIFA bahwa kita sudah siap vaksin, kita sudah siap dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi kan pandemi ini bukan hanya menyangkut negara kita saja, tetapi negara-negara lain juga terkena dengan dampak pandemi ini, sehingga akhirnya kita memahami keputusan FIFA itu. Tetapi persepak bolaan atau percepatan pembangunan sepak bola kita nggak boleh berhenti karena kita sudah punya Inpres nomor 3 tahun 2019. Itu yang menjadi dasar kita untuk ada World Cup atau tidak ada World Cup, kita tetap harus jalan dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 itu. Iya, Pak Zainuddin menanggapi Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional. Nah, langkah konkret apa Pak yang telah dilakukan Kemenpora sebagai organisator olahraga sepak bola? Ya, pertama kami melihat di Inpres itu ada paling tidak ada 10 tugas kami ya, yang di Kemenpora di samping kementerian lembaga lain. Misalnya kami harus segera mempersiapkan kurikulum untuk bagaimana pembinaan sepak bola, khususnya pembinaan usia dini ya, usia muda, usia dini. Kemudian juga kami harus melakukan kompetisi untuk usia-usia yang tidak digarap oleh federasi atau PSSI, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Kemudian juga menyiapkan panduan secara teknis apa yang harus dilakukan oleh stakeholder lainnya, khususnya kementerian lembaga yang mendapatkan tugas dari Inpres nomor 3 itu. Sekarang ini kami sedang lakukan itu. Tetapi di samping itu tentu untuk menggairahkan masyarakat kita supaya tetap untuk sepak bola, maka beberapa saat yang lalu kami sebenarnya sih kita lakukan dalam rangka juga menyambut perhelatan akbar kita Piala Dunia U20 tahun 2021 ya. Kita melakukan Youth Fun Juggling Competition ya di 6 provinsi, di mana tempat yang direncanakan untuk pelaksanaan FIFA World Cup Under 20, tetapi karena itu nggak jadi. Tetapi sebenarnya semangat yang kita dorong supaya anak-anak muda kita tetap punya semangat walaupun di tengah-tengah pandemi sekarang ini mereka tetap bisa menyalurkan hobinya, bakatnya di bidang sepak bola. Karena juggling itu merupakan salah satu keterampilan untuk menjadi pemain bola yang baik. Nah, itu salah satu upaya yang didorong oleh Kemenpora beberapa saat yang lalu. Tetapi ke depan kita menyiapkan berbagai hal berkaitan dengan Inpres nomor 3 tahun 2019 itu. Apa saja Pak yang disiapkan Pak untuk ke depannya? Ya, pertama seperti yang saya sampaikan tadi, kita segera berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga lainnya yang punya tanggung jawab, baik di tingkat pusat, kemudian pemerintah daerah, di provinsi, kabupaten, kota, supaya percepatan pembangunan sepak bola nasional ini bisa benar-benar jalan.
Jangan hanya di atas kertas kita punya impres, tetapi dia tidak bisa jalan atau terimplementasi. Maka tugas Kemenpora adalah menyiapkan panduan secara teknis, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga memfasilitasi bagaimana supaya para pelatih kita, wasit kita mempunyai kualifikasi atau sertifikasi baik internasional maupun di level-level di bawahnya. Di samping itu juga kita harus mendorong untuk berlangsungnya kompetisi untuk usia muda yang selama ini itu mandek. Apalagi tahun 2023 kita sangat membutuhkan talenta-talenta yang akan mengisi tim nasional kita. Maka Kemenpora segera akan berkoordinasi dengan federasi, dengan PSSI dalam hal ini, untuk supaya segera ada kompetisi usia muda. Yang ada sekarang ini kan kompetisi untuk para senior ya di Liga 1, Liga 2. Sementara untuk kompetisi usia mudanya tidak tersentuh, maka kita akan ambil bagian di situ. Baik. Kemudian kita juga segera melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program-program yang dilakukan selama ini. Di samping itu juga kita harus segera mempersiapkan infrastruktur. Tentu ini bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Kita tidak bisa sendirian. Itu hal-hal yang kita dorong untuk implementasian dari Impres nomor 3 tahun 2019. Ya, Pak Zainuddin, Kemenpora juga menggaungkan gerakan Main Bola Yuk yang telah sukses menggelar Youth Fun Juggling Competition di 6 provinsi pada pertengahan bulan ini nih Pak. Apakah memang gerakan ini akan menjadi sebuah atau salah satu program unggulan yang akan digaungkan lagi untuk di tahun depan? Ya, saya kira tahun depan tetap kita akan dorong kegiatan itu karena beberapa saat yang lalu itu mendapatkan respon yang luar biasa, terutama dari sekolah-sekolah sepak bola SSB ya. Maka saya kira tidak ada salahnya karena ini mendapatkan respon, kita akan dorong lagi tahun 2021. Baik, Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.